Secara umum kira-kira persiapan Polres Konawe dalam menghadapi pilkada ini apa yang sudah disiapkan? Hal-hal yang sudah kami laksanakan yakni mulai dari preemptif, preventif, dan represif. Kalau melihat situasi kita di Konawe ini kan menurut saya sih adem-adem saja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berisiko itu ada ke depan dan itu menurut saya perlu diantisipasi. Kalau eskalasi meningkat, kami akan hadirkan pasukan yang baik sesuai tahapannya, mungkin Dalmas dulu ataupun Brimob nanti depan menjelang akhirnya. Sekiranya eskalasi meningkat itu tahapannya untuk kami di dalam menangani eskalasi yang tinggi. Hari ini saya Ferdinand selaku host. Tema kita adalah persiapan Polres dalam pengamanan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe. Dan tamu kita hari ini adalah Pak AKBP Ahmad Setiadi SIK selaku Kapolres Konawe. Selamat datang Pak Kapolres. Sehat Pak Kapolres? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Amin, amin. Ini sepertinya hari yang sibuk ini hari Pak Kapolres ya? Betul sekali Pak. Siap. Jadi kami selaku warga Konawe dan juga mewakili pemerintah daerah mensupport Pak teman-teman kepolisian. Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa berjalan. Baik Pak Kapolres, mungkin dalam rangka kita mengedukasi warga Konawe khususnya, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita dapat informasi langsung dari Pak Kapolres dalam rangka persiapan kita di tanggal 27 November Pak Kapolres. Dalam rangka pemilihan kepala daerah. Yang pertama mungkin Pak Kapolres adalah secara umum kira-kira persiapan Polres Konawe dalam menghadapi pilkada ini apa-apa yang sudah disiapkan dan kemungkinan apa-apa yang perlu dukungan baik dari eksternal atau bahkan di internal kepolisian atau mungkin dari Pemda Konawe. Silakan Pak Kapolres. Terima kasih Pak atas kesempatan waktu luang diberikan pada kami untuk melaksanakan podcast ini. Alhamdulillah terkait dengan kegiatan-kegiatan kami yang sudah dilaksanakan dalam rangkaian Pileg, Pilpres sampai sekarang Pilkada. Ini agenda nasional, kami berkewajiban untuk mensukseskan agenda nasional tersebut dan hal-hal yang sudah kami laksanakan yakni mulai dari preemptif, preventif, dan represif. Terkait dalam bentuk kegiatannya preemptif kita ada cooling system Pak. Oh siap. Cooling system ini suatu sistem untuk mendinginkan. Oh ya. Kalau kita punya kendaraan, dia kan di starter panas Pak. Ya. Berjalan kan, Ya. syaratnya untuk berjalan kan harus di starter dulu, Ya. panas jalan. Di dalam panas tersebut kita antisipasi overheat. Ya, maka ada benar. pemberian air ataupun cooler. Ya, Nah, cooler, jadi ya, itulah kita ini fungsi Polri salah satunya adalah menjadi pendingin di situasi dinamika politik yang cukup insya Allah mungkin akan sedikit memanas gitu. Jadi kita sebagai pendingin. Karena ini pesta Pak Kapolres ya. Betul, Pesta. Pesta. Alhamdulillah. Namanya pesta harus kita bantu semuanya menyukseskan. Kemudian kegiatan cooling system ini antara lain kegiatannya kami ini ada dalam bentuk baksos sebelumnya Pak. Baksos sosial mulai bersama dengan pemerintah daerah, Bulog, terus baik suplai dalam hal makanan ataupun suplai tenaga ketika ada bencana. Kemudian ada juga giat-giat cooling system lainnya yang masih berkelanjutan sampai saat ini adalah Jumat Curhat. Kita menampung keluh kesah masyarakat terhadap kinerja Polri pada umumnya dalam hal menangani Kamtibmas. Kemudian juga kita subuh ini setiap hari ada subuh keliling Pak. Hebat. Subuh keliling ke masjid-masjid atau musala-musala. Salah satunya adalah agenda mengamankan pilkada, mensukseskan pilkada, menjaga kondusivitas ini merupakan tanggung jawab bersama. Baik. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan Minggu Kasih untuk yang non-Muslim ataupun ke pura
termasuk juga kita yang Polri yang kalau anggota sanggup untuk ada basic keagamaan, dia bisa naik mimbar Pak, jadi khotib ataupun jadi pendeta ataupun ya seperti itu. Selanjutnya ada juga giat-giat kami binluh di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, karena terutama sekolah yang SMA ini udah mempunyai ada hak pilih mereka ini. Kita anjurkan untuk jadi pemilih yang cerdas. Hebat. Kemudian kami juga kegiatan kepada mahasiswa. Mereka juga bisa menyalurkan hak pilih dan pilihnya. Kemudian juga mereka juga bisa menjadi kontrol sosial ataupun kontrol dalam kegiatan pemilu kada ini. Karena mereka ini lebih cenderung idealismenya tinggi, masih on the track Pak. Mantap. Kita perlu mereka itu, walaupun mereka misalkan membuat kegiatan pengambilan suara itu, membutuhkan orang-orang ahli dalam artian tuh jajak pendapat lah Pak, polling. Nah, itu kan membutuhkan orang-orang ahli Pak. Nah, mahasiswa ini kesempatan juga untuk menjadi menyalurkan ilmuannya. Itu juga mungkin ada menjadi asupannya buat bekal-bekal kesehariannya itu. Penting harus independen mereka. Selanjutnya kami juga terhadap organisasi masyarakat, tokoh agama, ormas, tokoh penggiat budaya. Itu kita membuat deklarasi-deklarasi yang sifatnya mari sama-sama menjaga kondusivitas Konawe yang saat ini akan menjelang pemilu kada. Mungkin itu agenda preemptifnya. Untuk preventifnya kita hadir Pak, hadir di kegiatan-kegiatan KPU. Ini bentuk nyata polisi hadir di situ, baik berseragam atau tidak berseragam, baik diminta ataupun tidak diminta kita hadir, bentuk pencegahan. Karena di situ ada namanya PH, Police Hazard, di mana suatu keadaan yang membutuhkan kehadiran polisi, minta diminta harus ada di situ. Jadi kita kawal penyelenggara pemerintah, dalam hal ini KPU Bawaslu yang sedang ekstra bekerja, kita kawal. Kemudian preventifnya seperti itu, represifnya kami berupaya penegakan hukum terpadu kalau ada itu pelanggaran di dalam pemilu kada. Demikian Gakumdu. Siap. Ya, makasih Pak Kapolres. Berikutnya Pak Kapolres, kalau melihat situasi kita di Konawe ini kan menurut saya sih adem-adem saja ya, biasa-biasa, karena siapapun yang terpilih ini pasti putra terbaik Konawe. Betul. Tetapi tidak menutup kemungkinan hal-hal yang berisiko itu ada ke depan, dan itu menurut saya perlu diantisipasi. Kira-kira menurut Pak Kapolres, peta potensi rawan pilkada ini sudah ada pemetaannya atau gimana Pak? Ada Pak. Kami petakan di sini kurang lebih ada 440 TPS. Itu kemudian kami memplotting pasukan kami. Polres sendiri ini ada jumlah 410. Nanti yang tersprintkan adalah 267. Masih ada kekurangan. Nanti kami mintakan ke BKO ke Polda Pak. Dilibatkan Polda-Polda Staf. Kemudian kalau eskalasi meningkat, kami akan hadirkan pasukan yang baik sesuai tahapannya, mungkin Dalmas dulu ataupun Brimob nanti depan menjelang akhirnya. Sekiranya eskalasi meningkat, itu tahapannya untuk kami di dalam menangani eskalasi yang tinggi. Di dalam 440 TPS ini juga kami mengkategorikan kategori kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Untuk kurang rawan ini kita ada 360 TPS Pak, kemudian yang rawan ini 80 TPS, dan sangat rawan tidak ada. Untuk pola pengamanannya kita di kurang rawan Pak ya, di kurang rawan 2 personil Polri mengawal 6 TPS. Kalau rawan 1 TPS 1 Polri. Nanti limasnya hitungannya kan dari Pemda sendiri. Benar. Itu yang kami siapkan pola penanganan di TPS. Siap. Kalau di wilayah-wilayah yang intensitas interaksinya cukup padat seperti di Morosi dan di Rota, kawasan industri, gimana Pak penanganannya? Betul Pak, kami sendiri memetakan dari Polda, kemudian dari Polres. Polda sendiri mempunyai rayonisasi. Seperti rayonisasi 1 ini kami wilayah Sultra, Polresta Kendari, kemudian Konawe Utara, Konawe Selatan. Konawe ini termasuk rayonisasi 1 Polda. Duanya nanti ada lagi Pak di lain tempat. Untuk Polres sendiri,
Konawe ini membawahi 4 rayonisasi. 4 rayonisasi. Ya. Satunya ada di kota sini, Pak. Kota Unaha. Ya. Kemudian wilayah keduanya kurang lebih di daerah Tongauna sampai Abuki. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk wilayah ketiganya ada di Lambuya, Onebute. Nah, itu wilayah ke arah zona rayonisasi. Kemudian yang termasuk juga di Morosi, Pak. Ya. Morosi, Pondidaha, Sampara, rayonisasi. Jadi ketika ada apa-apa, grup itu yang akan first respon dari awal gitu. Yeah. Kemudian juga termasuk kita pantau juga yang Rauta yang cukup jauh dari sini, tetap itu kita masukkan ke dalam zona rayonisasi. Ya, baik Pak Kapolres. Terkait hal-hal yang teknis mungkin nanti tinggal berkoordinasi dengan KPU Pak Kapolres mungkin. Betul, ya. Mungkin ada satu hal juga Pak Kapolres yang perlu kita antisipasi dari awal ini, yaitu terkait dengan logistik pemilu. Bagaimana ini transportasinya dan distribusinya selama ini? Apakah KPU sudah meminta bantuan dari Polres untuk mengawal atau gimana nih Pak? Terima kasih Pak. Kemarin udah persurat dari Ketua KPU. Kami udah melaksanakan sampai hingga ke Jakarta Pak. Oh ya. Jakarta mengawal logistik mulai dari tinta, terus berkas-berkas lainnya. Sekarang udah ada di gedung Waikola. Waikoila. Ini bahasa saya masih kurang banyak minum. Silakan Pak. Silakan Pak. Izin Pak Kapolres sebelum lanjut, ini juga kita sekaligus di podcast ini mempromosikan produk ini Pak Kapolres, produk lokal. Ini ada Mam Wulan ini. Keripik. Ya. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi bagian dari upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Betul sekali. Karena saya lihat di Konawe ini umumnya Sulawesi Selatan ini terkenal dengan pisangnya. Iya, banyak. Pisang ya alhamdulillah. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan UMKM Pak ya. Silakan. Lanjut Pak Kapolres tadi masalah logistik. Lanjut. Terkait dengan logistik, kita sprintkan orang berangkat ke KPU nanti akan menggiring dengan yang lainnya ke Jakarta kepada tempat-tempat yang memang menjadi rujukannya kerjasama MOU mereka. Kemudian kita kawal juga sampai ke dari Jakarta itu entah naik pesawat atau naik kapal kita kawal sampai ke lokasi Konawe tersebut. Kemudian di sini kita juga ngepam Pak, diadakan pengamanan 24 jam, baik polisi yang bertugas berpakaian seragam dinas ataupun yang tertutup, hingga nanti pendistribusian ke pelosok-pelosok kita juga menyiapkan personil untuk mengawal itu logistik ke lokasi terpencil, terjauh, terisolir. Seperti itu. Baik Pak Kapolres, mungkin masyarakat juga ingin tahu Pak Kapolres kira-kira ini bagian dari upaya kita mencegah cara berpikir negatif melihat medsos. Kira-kira antisipasi Polres menangani informasi-informasi hoax atau negatif, kira-kira di Polres bagaimana? Apakah ada alat khusus atau gimana penanganannya Pak? Siap Pak. Ya. Untuk alat ini kita ada Pak, itu terutama di Polda Pak, karena tidak semua bisa tercover. Tapi ketika ada kejadian kita koordinasi terus Polres, Polda untuk take down Pak. Jadi berita tersebut kita disimpan dalam-dalam, tidak sampai muncul di permukaan untuk asumsi konsumsi publik, karena banyak sekali mungkin sebelum pilkada jauh ini juga ada hembusan-hembusan terkait dengan primordial kesukuan di sini kan cukup tinggi Pak, agak sensitif juga, apalagi jelang pilkada ini kami lebih intens terkait dengan cybernya ini, terkait dengan teknologi Pak. Seperti itu. Baik Pak, jadi kami di Pemda sangat mengapresiasi tugas-tugas kepolisian khususnya di Polres Konawe, dan banyak hal mungkin Pak Kapolres yang bisa nanti dikoordinasikan dengan Pemda Pak Kapolres. Saya hadir, Pak Bupati hadir untuk bagian dari Forkopimda untuk mensukseskan pemilu. Ada pemulihan depan saya. Baik Pak Kapolres, ini ada sedikit saya kutip ini Pak Kapolres dari kunjungan Bapak Kapolri zaman sebelumnya yang digantikan Pak Sigit, yaitu Pak Idam Aziz, Jenderal Aziz. Beliau sempat menyampaikan di satu momen begini kalimatnya Pak, dalam menunaikan tugas jangan pernah melupakan keluargamu.
Ini Pak Jenderal Idam yang menyampaikan. Jadi dalam melaksanakan tugas jangan pernah melupakan keluargamu, karena suatu saat nanti keluargamu itulah yang akan terima kamu apa adanya. Kira-kira gimana nih Pak? Satu sisi tugas kepolisian ini harus tegas, satu sisi juga ya ada kalimat bijak dari Pak Kapolri. Gimana Pak? Terima kasih Pak. Jadi itu mengingatkan kita bahwasanya kita ini manusia yang masih ada kelemahan-kelemahan. Institusinya kuat Pak. Polisi hebat kuat, Brimob hebat kuat. Tapi orangnya manusia Pak, masih ada sisi lemahnya. Di situ perlu ada tempat sarana bersanding ataupun menyandarkan ketika lelah, ketika dia dapat dilema, tekanan-tekanan. Nah, fungsi keluarga itulah yang nanti akan penguat-penguat lagi. Jadi beliau sangat manusiawi sekali untuk kita jangan sampai terus ke depan lupa keluarga. Nah, itu tidak baik juga. Toh kita juga suatu saat insya Allah mungkin pada masa pensiun 58 tahun itu kita akan benar-benar full kembali ke keluarga. Jadi dari sekarang kita pupuk itu keluarga Pak. Jadi jangan sampai kita meninggalkan keluarga. Hebat. Baik Pak Kapolres, kalau tidak salah Pak Kapolres sejak 2022 Maret Pak Kapolres ya di Konawe. Iya Pak, udah jalan 2 tahun. Iya, menjelang 2 tahun. Udah 2 tahun bahkan, udah tahun 2 tahun, masuk 2 tahun. Masuk 2 tahun. Lebih. Selama kurang lebih 2 tahun, menurut penilaian Pak Kapolres, bagaimana dengan masyarakat kita di Konawe dan bagaimana potensi sumber daya alamnya? Ya alhamdulillah Konawe ini termasuk negeri ataupun daerah yang diberkahi Pak. Kita berdoa baldatun thayyibatun Ropul Gopur ya. Daerah yang penuh di dalamnya keberkahan, kebaikan, sumber daya alamnya, kemudian orangnya pun baik-baik, jadi daerahnya bagus, orangnya bagus. Nah ini Konawe ada potensi seperti itu. Jadi alhamdulillah dari segi sumber daya alam, lautnya ada Pak, kemudian buminya pun ada, bahkan terbesar untuk sumbangsi APBN mungkin ya, dalam pertambangan kepada negara. Hilisasinya ada di sini, hilisasi industrinya ada di sini. Nah, kemudian terkait dengan yang ada di permukaan tanahnya juga, pertanian tanah subur sekali dengan ada lumbung padi bahkan di sini mengasih keluar daerah bahkan ke kepulauan sumbernya dari Konawe. Ya alhamdulillah dari sumber daya alamnya kita patut bersyukur. Kemudian hutannya pun ada Pak, masih terjaga suasana, apalagi sekarang dikedepankan energi hijau Pak ya. Kita harus melindungi dunia ini dengan segala macam cara. Kemudian dari sumber manusianya tadi itu, alhamdulillah Konawe ini seperti Indonesia kecil Pak. Ada berbagai macam suku, ras, antar golongan. Nah ini alhamdulillah selama ini kita potensi SARA ini kan, kalau kita gunakan untuk kebaikan, dia akan mempercepat pertumbuhan perekonomian. Suku, agama, ras, antar golongan ini. Tapi dikelola tidak baik oleh pemerintahan dan sekelompok masyarakatnya, maka akan menjadi jurang yang sangat berbahaya. Ini alhamdulillah saat ini pengelolaan SARA ini oleh pemerintah daerah semuanya masih bisa terkontrol sehingga untuk digiring untuk menuju laju pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah Pak, ini sinergi antar sumber alam dan manusianya. Ya sekedar informasi Pak Kapolres, di 2 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Konawe ini cukup tinggi memang Pak Kapolres. Di Konawe di tahun 2023 kemarin 22,37%. Sementara rata-rata nasional itu cuma sekitar 5-6%. Artinya ada sesuatu yang mendorong kontribusi pertumbuhan itu. Baik Pak Kapolres, kira-kira ke depan tantangan tugas-tugas kepolisian itu gimana ini dengan adanya digitalisasi dan seterusnya ini, tantangan di kepolisian terutama anak-anak muda kita nanti ini gimana ini? Kita tidak terlepas dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terutama di dalam era digitalisasi Pak. Kita tidak bisa pungkiri walaupun kita udah lahir pada masa non digital, tapi sekarang kita harus cepat beradaptasi, menyesuaikan dan harus cepat. Karena yang menang itu yang cepat dibandingkan yang lambat. Dikatakan negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Walaupun negaranya itu kecil. Bukan negara yang lemah dan yang kuat ya. Bukan, tapi yang cepat. Ya benar, sepakat itu Pak Kapolres. Harus cepat. Walaupun dia besar, lambat-lambat ya tertinggal. Benar. Jadi
mindset kita itu harus tanamkan, kita harus cepat. Segala sesuatu harus kita respon, termasuk digitalisasi. Mau tidak mau anggota Polri sendiri harus cepat menyesuaikan Pak dengan eranya, era digitalisasi. Jangan sampai berkata, saya kan orang produk lama, orde baru. Tidak bisa seperti itu. Gaptek. Ya, harus cepat menyesuaikan, beradaptasi. Kemudian kita juga akan berupaya untuk memitigasi dari ancaman digitalisasi tersebut. Contohnya, misalkan dalam hal teknologi ini ada plus minusnya. Dari plus minusnya ini yang harus kita minimalisir lagi. Contoh misalkan di Konawe ataupun pada umumnya Indonesia tingkat aniaya, terus perlindungan terhadap perempuan dan anak ini harus kita maksimalkan Pak. Nah ini ada dampak dari penggunaan aplikasi tadi itu. Bersifat kepada mungkin pornografi ataupun etika sosial lainnya yang dilanggar segala macam, maka kita harus membuat barrier ataupun pembatas untuk mengatasi itu, jangan sampai kebablasan. Ya, sedikit mungkin Pak Kapolres keluar dari tugas pemilu kada ini, tapi terkait dengan tugas fungsi kepolisian, yaitu berdasarkan data ya. Kalau saya perhatikan kasus-kasus narkoba kita dan kasus kekerasan terhadap anak itu makin tinggi Pak Kapolres. Ya gimana kira-kira itu? Kira-kira mungkin selain berita acara yang sudah ditanyakan kepada korban maupun kepada pelaku, ada enggak kira-kira informasi buat Pemda? Kira-kira ini mereka ini penyebab utamanya apa yang sehingga terjadi? Silakan Pak. Terima kasih tadi sampaikan oleh host, sini Pak Sekda sekaligus host. Ini terkait dengan narkoba dengan perilaku asusila, perlindungan perempuan dan anak. Untuk narkoba, alhamdulillah sebenarnya ada penurunan Pak. Dari 2023 ke 2024. Kita ketahui kemarin 2024 ini kita sampai tangkap 4 kilo Pak ya? 4 kilo lebih. Terus LP-nya pun hampir 22. Sekarang di 24 ini kita hanya punya 13 LP. Sampai dengan September Pak. Tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember 3 bulan. Tapi kita tidak boleh underestimate Pak. Benar. Tetap harus kita banyak protect ya. Baik polisi, masyarakat dan keluarga harus tetap memprotek keluarganya. Kemudian dari barang bukti kita ini hanya mencapai 113,71 gram sabu sabu, dibandingkan tahun kemarin kan 4 kilo. Itu yang signifikan besar. Mungkin terbesar di Konawe Pak. Sultra pada saat itu. Benar. Ya alhamdulillah ini tidak terlepas dari peran serta orang tua, pemerintahan bekerjasama dengan Polri, bahkan kita sendiri ada sekarang BNNK Pak ya? Iya, sudah. BNNK, Badan Narkotik Kabupaten ya. Ya alhamdulillah ini bisa membuat penguat kita untuk mencegah narkoba hadir di Konawe. Kita ketahui Konawe ini adalah tempat orang berdatangan juga karena ada industri, kemudian ada smelter juga. Ini datang orang banyak. Kalau kita pencegahan lebih banyak juga bekerjasama, ya alhamdulillah akan terhalang. Itu yang narkoba. Kalau terkait dengan perempuan dan anak, ya ini ada penurunan secara kuantitas Pak. Oh ya, syukurlah kalau gitu. Ya dibandingkan dengan tahun kemarin, kami ada data juga, tetapi kualitas yang harus kita waspadai Pak. Kuantitas ini angka numerik ya, angka numerik ya. Numerik, benar. Kalau kualitas itu maksudnya, misalkan contoh peningkatan itu, kemarin pelakuan asusila itu ada korban oleh orang luar Pak misalkan, ataupun tetangga jauh. Nah sekarang kualitasnya meningkat, malah orang dekat. Pelakunya orang dekat, bahkan ada kategori maaf nih miris buat kita semua, PR buat kita semua, ada selaku orang tua kandungnya menjadi pelaku. Nah ini kualitas yang meningkat. Memang kuantitas menurun, tapi kualitasnya ini butuh kerjasama pemerintah, tokoh agama, terus dari kepolisian. Dan tidak lepas adalah orang tua murid dan siswa-siswa. Rata-rata ini adalah anak-anak di bawah umur, di bawah umur Pak, yang ada kejadian seperti itu, dan itu terpendam beberapa tahun. Dan kita himbau kepada
warga. Tadi saya sempat ke sekolah Pak ya, ke sekolah agar mereka berani mengemukakan ketika udah menjadi korban ataupun ketika ada yang dianggap seseorang menjadi predator mendekati dia siap menjadi calon korban, harus berani menyampaikan. Benar. Entah kepada polisi, kepada soulmate-nya, pada gurunya, kepada siapa gitu. Atau sesama temannya. Betul Pak. Benar. Itu yang harus kita himbau dan kita bersama untuk menekan angka kualitas ataupun kuantitas dalam hal asusila. Untuk kekerasan terhadap perempuan, ya mungkin suami istri, suami kepada istrinya, saya tadi tanyakan, ada juga yang pengaruh dari miras Pak. Miras ini yang mungkin pangkal utama penyakit masyarakat. Itu juga kita himbau sama-sama untuk ya menekan lah ya. Karena di sini ada miras tradisional juga yang produk lokal yang harus kita sama-sama minimalisir lah penggunaannya. Terkait dengan pencegahan tindak pidana ya entah itu penyakit masyarakat atau bahkan tindak pidana lain, kira-kira ada saran-saran ke Pemda Pak Kapolres untuk membantu tugas-tugas kepolisian sehingga apa yang kita khawatirkan itu bisa lebih kecil lagi intensitasnya maupun kualitasnya. Iya Pak, kami mungkin saran dari ke Pemda ataupun kepada masyarakat pada umumnya, keamanan ini bukan hanya leading sektor polisi saja, tapi kita semua mempunyai kewajiban memiliki tanggung jawab tadi itu, bagaimana menciptakan aman. Dan tindakan-tindakannya itu bisa dimulai dari preventif, ataupun represif, bahkan nanti itu pasca healing traumanya Pak, yang perlu kita pikirkan mungkin oleh pemerintah, dari pihak pemberdayaan perempuan dan anak, kita maksimalkan lagi bagaimana kepada mereka-mereka yang sudah menjadi korban, jangan sampai dia tertutup, kemudian melaksanakan bahkan mungkin bunuh diri bisa saja Pak, ataupun dia masuk ke jurang prostitusi, baik langsung online ataupun langsung di lapangan. Nah ini yang perlu kita waspadai dan itu disentuh oleh masyarakat, ataupun bisa saja dia introvert Pak ya, tertutup, mengucilkan diri. Ya itu memang harus kita bekerjasama karena selama ini mungkin perlu kita cermati pasca mereka sudah melaporkan kepada polisi, kemudian healing traumanya bagaimana? Iya, benar. Itu yang memang mungkin bisa kita kepada mungkin ini kandidat Pak, calon-calon bupati bisa kita tanyakan bagaimana program ini ke depan. Ke depannya kan kita visi-misinya gitu kan, supaya kita sama satu join lah dalam benang merah mengamankan perlindungan perempuan dan anak. Benar Pak. Ini atensi pemerintah Pak, terutama Presiden juga itu. Benar. Jadi memang kemarin saya dapat laporan Pak Kapolres ada satu kasus mungkin yang namanya Gedong gitu. Betul. Anaknya sudah mulai membuntur-bunturkan kepalanya katanya di dinding, dan menurut saya ini sudah akhirnya korbannya 2 kali korban dia. Satu sisi korban pelecehan, satu sisi korban kekerasan dari sisi stres mungkin ya. Baik Pak Kapolres, kita balik lagi di masalah pilkada. Kira-kira apa himbauan Pak Kapolres ini bagi teman-teman kita yang putra-putra terbaik untuk jadi bupati ini? Baik, tadi kebetulan kan sudah penarikan nomor Pak Kapolres. Udah Pak. Ya, kira-kira kepada teman-teman kita tim sukses pasangan calon bupati ini kira-kira apa himbauan Pak Kapolres ini kepada teman-teman tim sukses? Karena biasanya yang punya euforia berlebihan ya, bukan euforia sih oke, tetapi kalau berlebihannya itu kadang itu yang membuat akhirnya situasi menjadi negatif. Silakan Pak Kapolres. Ya, terima kasih. Himbauan kami dari kepolisian, sama-sama kita mengamankan kegiatan ini Pak. Ya. Mengamankan dalam artian ya sesuai dengan fungsinya. Ya. Kami dari kepolisian ya hadir, datang. Kemudian fungsinya mungkin dari tim sukses silakan mengusungkan calon-calonnya, tapi tolong jangan sampai berupaya untuk membenturkan fisik. Ya, benar. Adu argumen saja di visi misi ya, karena pemilu kada ini adalah termasuk
legal konflik ya, konflik yang dilegalkan, yakni silakan berargumen dengan debat panas itu, nah sarananya seperti di situ. Tapi jangan sampai masuk ke ranah-ranah fisik pidana, nah, itu yang perlu kontrol dari tim sukses yang mereka di lapangan. Jadi silakan lehernya berurat ya, asal jangan tangan yang berurat ya Pak Kapolres. Betul Pak, itu nanti panjang ceritanya. Iya. Baik Pak Kapolres, jadi hari ini pemirsa kita banyak mendapatkan informasi dan hal-hal penting yang diketahui oleh kita semua, baik oleh masyarakat, pemerintah daerah, stakeholder lain yang terkait dengan pemilu kada, bahkan kepada teman-teman kita yang menjadi tim sukses di pasangan masing-masing. Harapan kita nanti tanggal 27 November Pak Kapolres bisa berjalan lancar, sukses, aman, dan menghasilkan pimpinan daerah yang terlegitimasi dengan baik oleh masyarakat, dan tentunya pasti siapapun mereka nanti itu menjadi pemimpin yang mendapat restu dari kita semua, terutama kepada kepentingan masyarakat di Konawe ini. Baik Pak Kapolres, terima kasih telah datang di podcast Konawe. Banyak hal nanti suatu saat kita akan diskusikan kembali, dan kepada Pak Kapolres dan jajaran kami ucapkan selamat. Semoga tugas-tugas kedepannya makin terasa ringan walaupun kondisinya berat, karena saya yakin loyalitas kepolisian ini sama dengan TNI, membawa keyakinan kepada warga bahwa apapun yang akan dikerjakan pemerintah, apapun yang akan dikerjakan masyarakat tanpa dukungan teman-teman TNI Polri, pasti ada kekhawatiran. Tetapi dengan kehadiran teman-teman dari TNI Polri membuat kita makin enjoy menghadapi tantangan hidup ke depan. Mungkin itu Pak Kapolres. Terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Bapak di Polres Konawe. Terima kasih Pak kepada anggota kami di Polres Konawe di dalam menghadapi agenda nasional di akhir tahun 2024 ini. Tetap semangat, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap kesatuan, jaga marwah kesatuan dimanapun berada, jaga netralitas, kemudian kita sama-sama dengan pemerintah dan TNI untuk bahu-membahu mengamankan pemilu kada ini. Dan tak lupa tetap perhatikan juga keluarga. Jangan sampai dilupakan keluarga. Siap. Terima kasih Pak, mungkin itu aja Pak. Ya, makasih Pak Kapolres. Teman-teman pemirsa, demikian yang bisa kita diskusikan hari ini pada kesempatan kali ini. Dan besok-besok di acara yang sama kita akan diskusikan lagi dengan narasumber atau tamu kita yang berbeda dengan tema yang berbeda. Semoga apa yang menjadi bagian dari bahan diskusi ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.